Halo, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya, nggak ada yang sakit. Dan kita bisa sama-sama hari ini membaca kelanjutan dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Ini kisahnya, Yesus mengubah air menjadi anggur. Mari kita berdoa dulu sama-sama ya. Bapa yang baik, terima kasih karena Kau memberikan kami hari ini kesempatan bersama untuk membaca di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau membuka pikiran kami, hati kami supaya Engkau berbicara kepada kami hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Amin. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Sampai di sini dulu. Tadi saya baca dari ayat 1 sampai ke ayat 6. Jadi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya diundang ke pernikahan di Kana. Sebelum pernikahan selesai, anggurnya anggur yang bukan anggur biasa, anggur yang ada alkoholnya. Jadi kebiasaan orang Yahudi kalau ada pesta pernikahan itu biasa minum anggur. Jadi sebelum pernikahan itu selesai, acaranya belum kelar tapi minumannya udah habis. Jadi gimana ya, yang namanya acara pernikahan, tamu-tamu masih banyak tapi anggurnya udah habis. Jadi sebenarnya itu cukup memalukan buat yang mengadakan pesta. Makanya ibunya Yesus itu minta tolong. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu sanggup membuat mujizat. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang saatnya dia belum tiba, ibunya Yesus itu punya, ya Maria, ibunya Yesus itu punya pemikiran yang mana Tuhan Yesus akan berbuat sesuatu gitu. Jadi makanya dia bilang ke pelayan-pelayan yang ada di pernikahan, di acara pernikahan, kalian lakukan apa yang dia bilang, kalian lakukan aja gitu. Nah di situ ada di sini dibilang ada tempayan yang isinya masing-masing 2-3 buyung. Saya dulu kira 2-3 buyung itu cuma kayak 2-3 gayung gitu loh. Nggak taunya 2-3 buyung itu bisa berisi sekitar 40 liter per tempayan. Jadi lumayan banyak kan. Nah di sana katanya oke, lanjut aja ke ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Jadi 6 tempayan itu diisi penuh. Nah kira-kira kalau 40 liter per tempayan dikali 6 sama dengan 240 liter. Bayangkan 240 liter anggur.
Lumayan banyak kan? Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di sini kita bisa lihat, kalau kita perhatikan bagaimana sebenarnya hati Yesus itu. Dia diminta oleh ibunya untuk mengadakan mujizat, mengubah air jadi anggur. Nggak sekedar, ya yang penting ada aja lah. Orang-orang ini kan semua udah minum, paling ya 10, ya 50 liter deh paling banyak. Tapi enggak, dia membuat air jadi anggur itu 240 liter, 6 tempayan penuh. Jadi di situ kita bisa pelajari bahwa Tuhan Yesus itu nggak pelit. Dia mau kalau ada pesta, ya pesta. Jadi nggak pas-pasan. Ya, jadi dia adakan mujizat itu, mengadakan merubah air jadi anggur itu nggak pas-pasan, tapi dilebih-lebihkan supaya orang yang berpesta itu benar-benar pesta, nggak merasa kekurangan. Bayangkan Tuhan Yesus juga bikin itu anggur, bukan anggur sembarangan, tetapi anggur yang benar-benar kualitasnya tinggi. Sampai orang yang dibilang yang penanggung jawab, apa sih namanya tadi dibilang, pemimpin pesta, saya lupa apa namanya, pemimpin pesta, dia bilang ke mempelai laki-laki, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Jadi kita bisa lihat, kita bisa menilai sifat Tuhan Yesus itu sungguh mulia. Dia nggak kasih sisa, dia nggak bikin sesuatu itu yang asal-asalan, pas-pasan, tapi berkualitas tinggi. Kita bisa lihat bahwa sifatnya itu kalau dia memberi dengan kelimpahan. Jadi kita bisa sama-sama lebih lagi mengenal akan hati Tuhan kita yang luar biasa ini. Coba kalian baca lagi ayat 1 sampai 11, ini kan gak panjang. Coba direnungkan kembali apa yang kalian dapat dari ayat-ayat ini. Saya sudah bagikan pemikiran saya juga pengen tahu gimana pemikiran kalian, apa yang Tuhan kasih melalui ayat-ayat ini buat kalian. Kita bisa saling share, ya. Oke, Tuhan berkati hari kalian hari ini. Sampai ketemu besok.